Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji kehadirat Allah, rasa syukur juga kita hadirkan kehadirat Allah, masih memberikan nikmat sehat dan afiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, dirahmati, diberikan perlindungan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat televisi sekarang grafiknya naik lagi. Banyak klaster baru. Balikpapan kemarin nambah 55 lebih ya Pak Haji. Harus hati-hati karena ini musuh yang tidak tampak tapi real ada. Selain ikhtiar 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, yang M yang keempat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting karena akidah itu yang akan melandasi amal-amal kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, kita bacakan Al-Fatihah bagi muassis, seluruh pendahulu, para muwakif, para donatur, para pejuang terdahulu masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah disumbangkan, yang sudah diberikan. Mudah-mudahan jadi amal saleh. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke bahasan yang sempat kita pending dulu, yaitu kajian tafsir Hamami Yasin yang mengulas tentang surah Yasin. Ini tafsir yang ringan sebetulnya ya, karena kajian bahasanya juga ringan. Kalau yang berat-berat, mungkin ilmu saya belum cukup. Nah, ini coba mengulas sedikit tentang apa yang dikandung oleh surah Yasin menurut Imam Hamami. Baik, kita lanjutkan. Menurut catatan saya di sini sampai illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ayat berapa tuh Pak? Kamu tuh hafal aja. Ayat berapa itu? Sekarang ayatnya wa idza qila lahumut taqu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, wa dan idza ketika, pada saat. Idza itu idza za ya, za ketika. Qila diceritakan atau diberitahukan. Ini lafaz pasif dari kata qala. Qala yaqulu qawlan fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Kul, kata perintahnya kul, katakan. Kul la taqul maqalun maqalun. Itu ilmu nahwu sharafnya begitu. Nah, qila ini mabni majhul atau kata aktif pasif dari kata qala. Kalau qala bercerita, kalau qila diceritakan gitu. Itu kalau di Al-Quran kan ada kata-kata seperti itu Pak. Ja'ala membuat, ju'ila dibuat gitu. Terus apa lagi? Qotala membunuh, kutila dibunuh. Jadi ada kata-kata model itu. Wa dan idza ketika qila diceritakan, diberitakan, diomongkan gitu. Lahum kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir. Ittaqu, takutlah kalian. Ayat di mana takwa. Jadi takwa itu artinya takut. Dari wau, ya yang kayak bebek itu kan, ya maksur gitu ya. Wau. Ittaqu, takutlah kalian
Nanti kita jelaskan. Ma dengan hal-hal atau dengan perkara-perkara baina aidikum yang ada di hadapan kalian. Baina itu di antara, baina antara, aidikum dua tangan, berarti ada di depan. Takutlah kalian dengan perkara yang ada di depan kalian. Maksudnya yang terjadi saat ini. Nanti ditafsirkan ai ad-dunya atau takutlah dengan dunia, ya. Wa dan ma perkara-perkara atau apa-apa saja yang ada khalfakum di belakang kalian. Khalafa itu di depan, di belakang, amama di depan. Maka orang yang di depan disebut imamun karena berdiri ada di depan. Amama di depan kita. Khalafa itu di belakang. Khalifah itu pengganti-pengganti, itu ada di belakang ya. Maka kata khalifah itu pewaris, pengganti. Khulafa para pengganti. Khulafa ur-rasyidin para pengganti yang terpercaya. Khalifah pengganti, pewaris. Nah, kalau di Al-Qur'an kita itu kan khalifah fil ardi, para pengganti yang ada di bumi, gitu kan. Khalifah, khulafa yang ada di belakang. Apa yang maksudnya ada di belakang? Nanti disebutkan ayat al-akhirah. Perkara-perkara kejadian yang ada di akhirat. La'allakum supaya kalian turhamun mendapatkan rahmat atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah ayat 44 dan 45 mungkin ya. Baik, para jemaah, wa idza qila lahum, dan ketika diceritakan, diberitakan, diucapkan ke mereka lahum orang-orang kafir, ittaqus, takutlah kalian ma baina aidikum dengan apa-apa yang ada di depan kalian yaitu dunia, wa ma khalfakum dan apa yang akan terjadi di belakang kalian yaitu akhirat, la'allakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ayat ini menyuruh kepada orang kafir dulu supaya takut dengan dua hal. Satu, takut dunia. Yang kedua, takut akhirat. Wah, ini berat ya, bahasanya berat. Takut dunia, takut akhirat. Maksudnya apa? Di sini disebutkan al-muradu ma baina aidikum ad-dunya. Pengertian yang ada di antara dua tangan kalian adalah ad-dunya. Yakni tegasnya ihdaruha wala taqrabuha. Takutlah kepada dunia dan jangan dekat-dekat kepada dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selama kita hidup di dunia pasti ada hal-hal yang membuat kita terpleset, tergoda gitu ya. Di surah Al-A'raf 7677 kan gini Pak. Waktu setan itu divonis sesat atau pembangkang lagi. Kan kata Allah gini, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Maksudnya hormati Adam karena ilmunya. Ceritanya kan dites Pak. Adam kemudian iblis itu dites. Adam itu udah saya ajarin nih nama-nama yang ada seluruh di surga nih, dites gitu kan. Ada aku sebutin, oh, ini anu. Iblis itu nggak ada Pak. Iblis nggak ada punya, tapi pinter. Adam udah dites itu berhasil, kemudian Adam hebat tuh. Kata Allah, usjudu li Adam gitu, maka beri hormatlah ke Adam. Iblis kan gak mau aku gitu. Gak mau. Iblis gak mau. Kenapa? Ana khairun minhu, saya lebih baik dong dari Adam. Lebih baik dong gitu. Ana khalaqtahu min nar, Adam khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kalah dong tanah sama api gitu. Thanksin dong, gak ada dong gitu. Gak mau dong. Nah di situ iblis itu gak mau ngakuin keunggulan orang lain. Ini sudah pembangkangan pertama itu terjadi di alam malakut dulu ya. Iblis sombong tuh
sifat iblis. Nah kata Allah, oh sudah keluar aja, diusir dari surga. Nah di Al-A'raf tuh begini, kata iblis, karena engkau telah memvonisku sesat gitu, pembangkang. Fabima aghwaytani, karena engkau sudah membuat aku tersesat, menghukumku tersesat. Kemudian la'atiyannahum, saya akan bersumpah, saya akan mendatangi manusia dari empat penjuru. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Gitu. Nanti lihat di Al-A'raf kalau tidak salah 76. Itu sudah ikrar Pak, sudah deklarasi. Allah, saya sesat, oke, nggak masalah, tapi nanti anak Adam saya akan datangi dari 4 penjuru, 4 pintu, supaya jadi teman dia. 1 dari arah depan. Apa dari arah depan? Asyakkahum fi dinihim, keraguan tentang agamanya, ketidakyakinan dengan agamanya, pokoknya malas dengan ketaatan. Wa min khalfihim, dari arah belakang itu lupa dengan kehidupan akhirat, pintu paling belakang. Wa an aymanihim, dari arah kanan, arghabahum fid dunya, itu kecintaan yang sangat berlebih dengan dunia. Kemudian wa an syama'ilihim, dari pintu akhirat adalah susahnya mereka melakukan ketaatan. Ada 4 pintu. Pintu depan itu ragu tentang agama, yang di belakang itu lupa kematian, lupa akhirat, yang di kanan tadi tentang dunia ya, tentang dunia. Kemudian yang keempat itu susah menjalani ketaatan. Itu 4 pintu. Ada 1 pintu yang tidak dimasuki oleh iblis, apa? Wala taqul min fawqihim, kata Imam Ibnu Katsir, dan itu tidak disebutkan di ayat itu, dari ayat atas. Kepala misalnya. Maka kata ulama, kepala itu selama dia bersujud kepada Allah, maka iblis akan susah untuk melalui 4 pintu yang lain. Ini main gate. Ini pintu utama. Selama orang sholat, insya Allah Allah akan lindungi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah kembali ke ayat tadi, karena sudah dijelaskan ayat Al-Quran ini takut kepada dunia, karena tadi itu 4 pintu tadi kalau dibobol oleh iblis, wah sudah selesai. Takutlah kalian kepada dunia. Maksudnya apa? Dunia wasinataha, dunia dan segala godaan dunia. Godaan dunia itu apa saja kan diterima? Diterima oleh konsultasi, harta, gitu kan, tahta, kekuasaan dan lain-lainnya. Kata Imam Ali kan gini, Pak, kalau mengukur orang soleh itu, lihat ketika dia berurusan dengan uang, gitu. Contohnya apa? Contohnya gitu. Lihat karakter orang itu, kesolehan itu saat dia berurusan dengan uang. Apakah dia megang uang, dia megang uang, atau dia berhubungan dengan orang lain dengan uang? Itu akan terlihat kesolehannya di situ. Mengukur gambarnya kan itu aja. Hal-hal yang berkaitan dengan uang lah, utang ke bisnis ke, gitu kan, itu dilihat aja. Itu salah satu indikator kalau ukur tentang kesolehan seorang yang disebutkan tadi, bahwa dunia itu ada banyak godaannya. Wow. Ya amanah nggak kalau dikasih kepercayaan pegang uang? Dia jujur nggak
kalau megang uang. Kan bisa jadi seperti banyak kasus korupsi sekarang kan, ya itu sudah enak kepala lagi. Dan istri juga ada kan Pak, dorongan dari istri. Kalau istrinya gak kuat-kuat amat, ya wah itu sudah pendorong tuh. Masa pejabat gitu, mobilnya kayak gini gitu, apa gitu, high class, pengen kehidupan sosialnya tinggi. Tas Hermes itu kan, ya kita di rumah nggak apa-apa, ini cerita aja. Hermesnya para pejabat itu harganya kan 700 juta. Saya dapat 700 juta udah beli tas di Penajam. Itu udah tas 700 juta. Hermes, nulisnya Hermes gitu, dibacanya Hermes dari Perancis. 700 juta, hancur. Baru udah dapat Innova juga ya udah. Pak Budi sudah dapat truk muatan besar itu 200 juta. Tapi akhirnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Takwa ini kata ulama Pak, hurufnya ada 4, taqwa. Ya, orang yang bertakwa itu punya 4 karakter. 1 T, ta itu dilalatun ala tawadu'in. Orang bertakwa itu punya karakter dia tawadu. Tawadu itu rendah hati. Orang yang bertakwa dia akan tawadu kepada sesama manusia, terlebih kepada kehadirat Allah. Bagaimana tawadunya kehadirat Allah? Ya sholatnya lah. Kalau sholat yang tawadu pasti dia gerakannya akan tumaninah, pelan-pelan. Itu bentuk ketawaduan kita kepada Allah ketika sholat. Pelan-pelan gitu. Syarat rukunnya terpenuhi, tumaninahnya terpenuhi. Itu tawadu. Kalau tawadu kepada manusia, rendah hati kepada sesama manusia, dilihat dari ucapannya, dari gestur tubuhnya, itu tawadu. Yang kedua apa? Takwa itu huruf kho. Kho itu qanaah. Qanaah itu nerimo. Bahasa Jawa nerimo infantun gitu. Terima apa adanya. Terima apa adanya. Apa yang kita miliki, kita nikmati, itu qanaah. Nggak suka banding-bandingkan dengan yang lain. Kalau anak muda sekarang itu nggak usah membandingkan matahari dan bulan, karena masing-masing bersinar pada waktunya. Itu kan viral ya. itu pesan bahwa nggak akan selesai urusan kalau kita membandingkan dunia kita dengan orang lain, karena orang kan ada rezekinya. Kalau saya iri sama Pak Tommy, kalau dipikir-pikir apa yang mau diiri? Pak Tommy ini kerjanya jamnya melebihi jam saya. Saya tidur, Pak Tommy masih kerja, gitu kan? Iya kan, gitu kan Pak? Orang tuh ngelihat suka hasilnya, tapi gak melihat prosesnya. Saya masih di rumah minum kopi, Pak Tommy sudah berangkat. Dari ukuran itu udah beda. Saya tidur, Pak Tommy tengah malam tahajud. Saya nabung, Pak Tommy sedekah, kan beda ya. Kita iri sama Pak Tommy, saya iri sama Pak Tommy, ya nggak bisa. Karena garis rezekinya sudah ada, apalagi kerjanya, sedekahnya, ibadahnya juga lebih dari kita. Contoh. Ya sudah, kita ikuti skenario perannya. Saya jadi guru yang baik gitu kan, yang sudah purna tugas jadi purna tugas yang baik gitu, jadi laskar pelangi 2 gitu kan. Itu luar biasa. Iya, Pak Ade Allah takdirkan jadi driver yang baik kan, itu melayani, membantu orang, memudahkan.
pebisnis buku lah. Ada juragan buku jadi juragan buku yang baik gitu. Ada juragan bangunan yang baik kan gitu, peran-peran itu udah dibagi. Saya kalau jadi tukang bangunan nggak bisa Pak. Kayak Pak Dewan manjat-manjat gitu, takut duluan. Kerjaan saya di depan laptop gitu. Qanaah, jadi kita terima. Keyakinannya apa? Wallahu khairul raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, pasti paham lah apa yang kita perlukan. Umpamanya Pak Haji Subi, kata Allah tuh yang baik buat Pak Haji Subi ini adalah pensiun, badan sehat di masjid gitu. Supaya nggak keluyuran, supaya nggak keluyuran. Makanya tergerak hatinya itu ke masjid, ada yang kotor masjid cuci gitu. Ya itu sudah, kamu tahu yang ya punten maaf daripada misalnya nongkrong di kafe itu kan kunci kan itu sudah terbaik. Qanaah itu yang bikin kita anteng senang. Covid ini kan sekarang luar biasa Pak. Kemarin malam saya ketemu sama manajer hotel gitu. Kayak apa Pak, akhir tahun hancur Ustaz gitu kan. Biasanya akhir tahun itu Natal tahun baru mereka kan panen Pak itu dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari panen gitu Pak. Wah, banyak reservasi, banyak acara di hotel. Sekarang dia di nasional dari wali kota nggak boleh, sepi Pak. Nggak ada, lewat bonus tuh lewat sini. Ini cuma dapat pokok aja. Semua terimbas, kita semua terimbas. Kalau sekarang kita bisa makan, bisa di rumah tenang, bisa sholat, sudah alhamdulillah tenang luar biasa. Banyak yang asalnya dapat penghasilan tinggi itu dengan pandemi dihantam, sudah melakukan apapun supaya kebutuhannya terpenuhi. Bayangkan gaji 10 juta, dia nyicil mobil, dia nyicil rumah, belum cicilan yang lain. Biasanya itu dia dapatkan, sekarang dihantam jepret. Hanya 4 juta. Minusnya kan udah 6 juta Pak. Dari mana nutupin itu? Ya pokoknya halal dikerjakan kan gitu Pak sekarang. Gak peduli, gak gengsi-gengsian lah, kalau gengsi gak makan istilahnya gitu kan. Sekarang banyak dihantam. Nah sekarang kita di rumah istilahnya moto orang Sunda, moe tonggong, jemur punggung dapat duit itu sudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah ngomong kakinya dapat duit sama makanya alhamdulillah. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Kemudian wikoya tak tawadu kok qanaah. Wikoya itu terjaganya diri, terlindunginya diri, perkataannya terjaga, hatinya terjaga dari iri, dengki, riya, sombong, hasud, dendam, itu terjaga. Itu nilai-nilai takwa itu ada di situ. Nggak terlalu terobsesi gitu. Terus yang terakhir yakin. Orang takwa itu harus punya yakin dengan janji Allah tentang apapun. Kalau yang beramal baik pasti ada pahala. Kadang kita kan menyepelekan amal Pak, kecil gitu. Tapi di sisi Allah itu kan ada catatannya. Saya kasih contoh, Fahri sapu-sapu masjid, lap-lap kaca, bersihkan jendela, bersihkan kamar mandi. Kalau menurut dunia itu ringan ya benar. Tapi kata Allah, "Wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah." Apa yang telah kau kerjakan dulu di dunia sekecil apapun amal, tajiduhu indallah, maka Allah ada catatannya. Itu ada catatan amal oleh Allah yang nanti kuasanya Allah bisa dikonversi gitu, bisa diubah, bisa diberikan balasan yang cocok buat dia. Udah banyak nih, amal udah banyak nih di masjid gitu kan, kata Allah cocok nih, udah
kuliahin aja dia di Universitas Indonesia gitu, bisa jadi dikonversi. Padahal itu tidak diduga misalnya. Itu ya. Baik, hadirin, kembali ke ayat tadi, ittaqu ma baina aydikum, takut dengan dunia. Dunia itu tentu banyak godaannya, ya. Dari hartanya, dari tahtanya dan seterusnya. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian akhirat. Kita harus takut dengan akhirat. Setelah dunia ada berapa alam lagi Pak yang harus kita lalui? Masih panjang ya. Dari dunia ke kubur, barzakh. Ya cerita kubur aja udah ngeri gitu ke kamu ya. Aduh, saya kalau sudah pulang dari kubur itu, aduh ya Allah gitu, merinding gitu. Bapak-bapak kalau kita ke kubur itu, mohon maaf ya, kadang memang kita suka suul adab gitu. Kalau menurut ulama suul adab, kalau ada yang dimakamkan itu kan kita cekikikan di kubur itu, ketawaan gitu. Itu nggak boleh sebetulnya Pak. Nah ya, itu loh saudaramu masuk kubur, besok bisa jadi kamu gitu kasarnya kata ulama. Masih ketawa-ketawa, udah siapkah amalmu gitu. Kita masih ketawaan, masih cekak ciliki gitu. Saya juga kadang terbawa gitu. Mbok ya gitu, dilihat gitu. Kalau besok itu saya, ini yang nganter banyak betul. Besok tetangga saya nganter nggak ya? Besok keluarga saya nganter nggak ya? Teman-teman saya itu datang nganter nggak ya? Kan yang nganter jenazah itu nggak semata-mata karena faktor kekayaannya, faktor apanya, faktor hati gitu kan? Orang mengantarkan jenazah kita atau nyolatkan kita itu kan karena faktor panggilan hati, karena ada kebaikan dari si jenazah, dari si mayit, kebaikan yang sifatnya am, yang umum, atau yang sifatnya khusus. Misalnya kita merasakan kebaikan si jenazah kepada kita. Ada orang itu merasa sayang, cinta, itu akhirnya dia datang, menyempatkan dari kesibukannya datang takziah, menyolatkan, mengantarkan jenazah ke kubur gitu. Saya suka nanya dalam hati, saya nanti dianterin orang-orang nggak ya? Sebanyak ini nggak ya orang yang antar kita gitu? Atau orang cuma cukup lewat WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah, amin, udah gitu aja. Sekarang cukup WA doang gitu, kita jadi diamin gitu. Saya aja kalau lagi sibuk gitu Pak, di sekolah ada siapa gitu yang meninggal di sekolah, cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah dosanya saya gitu. Ini ada sebut keluarga besar di sekolah, keluarga kantor, tapi kita nggak takziah, kayaknya gimana gitu, cuma lewat WA. Nah, sekarang gitu Pak ya, cukup WA aja gitu. Ini suatu bukti bahwa pertemanan dunia atau dunia itu nggak bisa dijadikan andaan gitu. Kalau kita mati orang udah urusannya masing-masing, cukup dengan karangan bunga, cukup dengan WA gitu. Sekarang kita dikubur, orang-orang nyolatin saya apa enggak? Gitu. Ini jangan-jangan baik di muka aja gitu kan. Ntar kita meninggal dia nggak mau nyolatin kita, nggak mau nganter kita. Belum lagi lihat kuburnya gitu. Pak Anto sering kalau masuk ke liang lahat ya, makamkan yang meninggal. Coba kita kalau lagi masukin jenazah gitu Pak, ke dalam kubur kan dibuka, mukanya putih gitu, nggak ada darahnya, pucat pasi gitu. Kalau orang soleh insya Allah senyum gitu. Tapi jangan juga hoak kayak di Instagram ya, di foto lagi senyum gitu. Oh sudah tenang di surga, orangnya masih hidup. Aduh ampun dah, jangan juga dah. Terus dibuka gitu kain kafan kita, dihadapkan ke kiblat, pipi kita dikenakan ke tanah. Memang kaifiatnya begitu, kenakan ke tanah, hadap kiblat. Udah nggak bisa apa, tutup sama papan satu diinjek kali. Papan itu kalau nguburin orang diinjek kan di bawah
Berarti hinanya kita itu dulu kita dihormatin orang, disebut apa saya Ustaz gitu. Ntar kalau udah dikubur diinjaknya kita ini kayak bangke, nggak ada artinya ini. Ya kan Pak, diinjak-injak gitu, cangkul, sudah. Iya, kejayaan kita berakhir di situ. Tanah juga, bangke juga, gitu ya. Nah itu kalau tafakur seperti itu Pak, kalau kita habis sholat gitu tafakur ya Allah, gitu ngeri juga ya ternyata. Nah apa yang akan membuat orang hadir di sholat kita, di sholat jenazah, mengantarkan ke kubur, menghadiri tahlilan kita, ternyata ada satu magnetnya Bapak. Apa itu? Amalun sholihun. Amal soleh, kebaikan yang akan menjadi magnet. Kebaikan itu kan fitrah manusia dari hati ke hati. Semakin banyak kebaikan yang diberikan kepada orang, maka kebaikan itu akan menjadi penggerak hati. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup kebaikan itu hanya pada Allah saja, tetapi hablum minannas itu juga harus kuat. Kalau kita ngasih sama orang itu membekasnya luar biasa Pak. Umpamanya Pak Haji Marzuki ngasih ke saya, tapi ini bukan berharap Pak Marzuki cerita. Pak Marzuki ngasih ke saya Quran aja. Ustaz ada dia dari saya, barang selama masih ada membekas. Saya kalau membaca Quran itu kan ingat Pak Marzuki kan, Quran dari Pak Marzuki, Al-Fatihah. Gitu. Umpama nih, tapi bukan sekarang. Umpama beliau pundut gitu nanti, kan saya ingat, oh saya bisa ngaji Quran karena Al-Quran Pak Marzuki gitu. Beliau pundut yang tergerak hatinya dengan kebaikan, ingat pemberian gitu. Jadi kebaikan itu akan menjadi magnet. Habis dari kubur kemana Pak? Wah lama kita sampai yaumul qiyamah, karena kuburan kita tidak akan terbongkar kecuali kuburan Nabi sudah terbongkar. Orang pertama yang akan dibangkitkan dari dalam kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian sahabat yang lain, kemudian Nabi yang lain. Itu hebatnya ya, Nabi, sahabat dulu, baru Rasul, Nabi yang lain. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman itu luar biasa kan. Bangkitkan dari kubur pada mahsyar, kita dikuburkan di mahsyar. Dulu ceritakan sudah lantainya dari logam, terus sekarang perak, titanium, apa gitu ya, bukan padang pasir, padang rumput, logam. Matahari 7 seatas gitu, maka disebut hari itu yauma idzin sya'nul yughni, orang pada hari itu akan sibuk. Dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma kan disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu orang terpisah dari saudaranya. Wah, enggak lulus, serah sendiri. Terus dari siapa lagi? Wa ummihi wa abi, dari ayah ibunya. Kau urus juga kita sama ayah ibu kita hari itu enggak urus. Wa sahibatihi, dan sahabatnya, dalam kurung istrinya. Nggak ada kita nyari-nyari istri, terserah gitu. Jadi kalau sayang istri katanya jangan sayang banget gitu ya Pak. Maksudnya tidak mengalahkan cinta kepada Allah. Wa bani, dan anak-anak kita. Yauma idzin sya'nun yughni, pada hari itu tiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Panas, api neraka, dikejar-kejar. Belum lagi melihat orang itu pada hari itu berjalan, ada yang jalan pakai perut, ada yang jalan neraka, ada yang jalan pakai muka, ada yang mukanya muka babi, ada yang mukanya muka anjing, ada yang mukanya muka genderuwo gitu. Anjuran-anjuran pada saat itu sesuai dengan amalnya di dunia. Semua diperlihatkan. Kita kan takut tuh. Terbelalak mata itu melihat apa yang terjadi di padang mahsyar. Lari sana ada api, lari sini ada api,
lari sana ada api, panas, bertemu dengan wajah-wajah seram. Sibuk kita menyelamatkan diri. Itu ditafsir Al-Quran gitu. Opik tuh di sana nggak pakai baju, Pak, telanjang pula. Wih, seru dong, kagak ada seru-serunya. Karena waktu itu orang nggak ngurus yang lain kecuali menyelamatkan diri. Nah, selamatnya kita kenapa? Ada suara kemudian minta tolong yuk, minta tolong gitu. Minta tolong ke Nabi Adam, nggak bisa. Nabi Adam pernah dosa ketika melawan perintah Allah makan buah khuldi. Kata Adam, nggak bisa hari ini, saya nggak bisa nolong kalian. Saya punya dosa, satu dosa saja. Adam nggak bisa nolong anak cucunya. Lari sana ke Nabi Nuh. Nabi Nuh punya dosa. Dosanya apa? Dosanya melarikan diri dari tugas dakwah. Lari sana ke Ibrahim. Ibrahim punya dosa. Dosanya apa? Dosa berbohong. Waktu di cerita Namrud itu Raja Namrud keluar berburu, kemudian istananya penuh patung sama Ibrahim yang juga cepat. Patung paling besar digantungi kapak. Terus ditanya, ini siapa yang ngancurin? Ibrahim. Ibrahim sidang, bener kamu yang ngancurin di patung-patung? Enggak, dia. Patung yang paling gede itu kapaknya di situ gitu kan. Gak mungkin gitu. Kata Ibrahim, kalau gak mungkin bisa apa-apa, kenapa disembah gitu. Hujahnya kalah, ditangkap Ibrahim. Dia berbohong. Gak bisa. Ke Musa kan. Kata Musa, aku gak bisa nolong kalian. Kenapa? Aku pernah bunuh orang. Tentaranya Firaun dibunuh sama Nabi Musa dengan sekali pukul. Mati. Lari Musa ke hutan, ketemu sama anaknya Nabi Shu'aib. Kemudian Nabi Isa, sana ke Isa minta tolong. Kata Nabi Isa, aku gak bisa ngasih pertolongan. Kenapa? Karena aku sudah dijadikan Tuhan oleh orang-orang. Akhirnya terakhir kepada Nabi Rasul sholat 2 rakaat, kemudian bermunajat kepada Allah, kemudian dia mendapatkan hak untuk menolong kita nanti di saat situasi seperti itu. Nah, kalau Nabi sudah dapat syafaat, Nabi sudah bisa mudah untuk memberi tanda. Insya Allah nanti kita dapat stempel di wajah, cekrek umat Rasulullah SAW. Kelihatan oleh Nabi, simahum fi wujuhihim, akan terlihat dari tapak sujudnya. Mudah Nabi untuk membedakan mana umatnya mana yang tidak itu dari wajahnya. Wajah yang sering kena air wudu, yang sering sujud, Nabi gampang untuk membedakannya. Sedikit lagi, nah habis itu dari alam dari mahsyar kemana lagi? Ditimbang dulu, di mizan, timbangan amal baik sama buruk. Kalau baik nanti dicek lagi, hisab. Kalau buruk oh udah selesai gitu. Hisab, habis hisab mana sirat, habis sirat mana telaga Kausar, habis telaga Kausar baru ke pintu-pintu surga. Ada banyak pintu surga. Yang paling tinggi, paling atas, wa'alamuha surga firdaus. Jadi surga itu banyak pintunya Pak, tidak bisa dimonopoli oleh satu amal. Maka amal apapun ya itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Sholat duha Bapak, sholat duha kita bisa jadi amal ilal jannah. Sedekah kita lewat pintu sedekah. Jihad kita bisa lewat pintu jihad, thalabul ilmi dan seterusnya. Jadi banyak pintu. Nah itu kita disuruh pada ayat ini untuk takut dengan dunia, takut dengan akhirat. 1 tahun amal, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita ini cuma berapa menit ya? Kalau umur kita 70 tahun gitu, cuma berapa menit? Kalau 100 tahun aja berarti cuma 6 menit ya. Kalau umur saya 100 tahun berarti kalau menurut akhirat cuma 6 menit. Kalau 5 tahun, 50 tahun berarti cuma 3 menit saja kita hidup di dunia. Sebetulnya kalau umur kita 50 tahun, sebenarnya umur kita itu cuma 3 menit saja. Makan sate itu lama aja. Cuma 3 menit.
Mudah-mudahan umur usia kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal ke kehidupan yang lebih lama lagi, abadan, yaitu yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, kemudahan kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.